Shalom anak-anak MEM semua, anak-anak SD, Tabita. Kita bertemu lagi pagi ini, kita siapkan, kita mulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati dan pikirannya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, ku naikkan syukur padamu Tuhan. Semuanya siap-siap, tangan satu di dada, angkat tangannya, kita penyembahan kepada Tuhan. Naikkan, sama-sama katakan ku naikkan syukur. Sama-sama bernyanyi di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Katakan ku tinggikan, katakan ku agungkan. Selamanya kita naikkan, ku naikkan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kita angkat sekali lagi, tunaikan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah, sembah, sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Segala puji, katakan sekali lagi. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Katakan sekali lagi, terpujilah namamu. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang berkenan memberkati ibadah kami. Kau yang berkenan mengisi hati kami dengan firman Tuhan, dan kami siap melakukannya. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Engkau berkati Bapa ibadah kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih. Amin. Oke, kita lanjutkan ibadah kita. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Kita bersukacita semuanya. Tahu semua lagunya kan anak-anak? Kita bersukacita, kita angkat lagu ini dengan sorak-sorai. Terbit matahari, sama-sama kita bernyanyi. Sampai pada masuknya
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hari ini kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Kita siapkan pikiran kita, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Katakan semuanya. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Sekali lagi kita sama-sama katakan dengan lebih sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar. Lebih sungguh-sungguh katakan semuanya pengakuanmu. Tanam di hatiku. Katakan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Baik anak-anak, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus atas pagi hari ini. Saat pagi hari ini setiap anak-anak sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan bagi setiap anak-anak mereka boleh mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Injil Yohanes 15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dengarkan ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusaha-Nya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, anak-anak mem yang berada di rumah masing-masing, firman Tuhan ini sudah jelas temanya tentang pokok anggur yang benar. Dalam perumpamaan atau kisah ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-murid sebagai ranting-ranting. Nah, anak-anak, firman Tuhan ini kata murid-murid kita ganti menjadi
pribadi setiap anak-anak di rumah yang harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sesuai firman Tuhan ini Mem juga membuat suatu perumpamaan tentang pribadi setiap anak-anak dan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Ini tadi kita membaca firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar. Ini adalah suatu contoh bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita sudah pernah belajar yang namanya tumbuhan. Anak-anak semuanya, tumbuhan itu dia mendapatkan asupan makanan dari dalam akar. Akarnya ini mencari makanan di dalam tanah, lalu menyalurkan ke batang dan ke setiap ranting daun dan ke seluruh ranting-ranting, ya. Jadi anak-anak, jikalau pohon ini atau pokok pohon ini tidak dapat mendapatkan makanan atau asupan yang baik dari pokoknya, maka dia bisa layu. Jadi jikalau contohnya memotong satu tangkai dari pohon ini contoh ya nak. Nah, tadi firman Tuhan dikatakan jikalau kita tidak hidup atau bersatu dengan pokok anggur, maka tidak ada gunanya lagi. Kalau sudah dipotong seperti ini anak-anak, maka dia tidak bisa dapat lagi makanan. Nah, firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia sudah dipotong, maka tidak akan mendapat buah lagi. Dia tidak bisa berbuah lagi karena tidak ada mendapat asupan lagi karena sudah keluar dari pokoknya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa gunanya lagi? Tadi dikatakan bahwa sudah dipotong, maka gunanya tidak ada lagi. Dia akan dikumpulkan. Kalau sudah dikering, dia akan dikumpulkan dan dibuang, disatukan dan dibakar. Nah, jadi anak-anak Mem yang berada di rumah, firman Tuhan ini mengajarkan kita harus tetap hidup di dalam Tuhan dan melakukan setiap kehendak Tuhan Yesus. Apapun persoalan dan tantangan hidup, tetaplah hidup di dalam Tuhan supaya kita tetap menghasilkan buah yang baik sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca dan berguna bagi keluarga. Kalau kita sudah berbuah yang baik, kita akan berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, negara, dan terutama hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, amin untuk firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebenaran firman Tuhan yang telah hamba sampaikan. Biarlah apa yang disampaikan boleh dipahami oleh setiap anak-anak. Mereka boleh menjadi ranting yang boleh masih hidup bersandar kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendak Tuhan Yesus, dan tidak menjauh daripada Tuhan Yesus. Walaupun dalam kehidupan ini begitu banyak persoalan dan tantangan yang harus anak-anak hadapi, tapi kiranya Tuhan Yesus, hamba berdoa Engkau mampukan setiap anak-anak yang berada di rumah, biarlah mereka boleh dengan sukacita melaksanakan setiap aktivitas mereka hari lepas hari penuh dengan tanggung jawab dan sukacita. Terima kasih Bapak yang baik, berkati seluruh orang tua, mereka yang berada di rumah, yang boleh mendampingi mereka dalam belajar. Berkati juga setiap guru-guru yang ada di TK, SD, Tabita, Tuhan Engkau yang memberkati. Begitu pula kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, Engkau yang memberkati, Engkau berikan hikmat, akal budi bagi setiap pemimpin kami, biarlah mereka boleh memimpin kami sesuai dengan kebenaran dan juga sesuai dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, mari memberkati kami, berkati seluruh anak-anak kami. Terpuji, termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.